Di era serba cepat, membaca sering tertinggal. Padahal dari membaca, lahir pemahaman, empati, dan perubahan. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, ada ruang kecil yang berusaha menghidupkan kembali budaya literasi. Di Kabupaten Cilacap, tingkat literasi masih menjadi tantangan. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tahun 2024 tercatat 64,41, menempatkan Cilacap pada posisi bawah di Jawa Tengah. Minat baca masyarakat berada pada kategori sedang dengan skor kegemaran membaca 68,99. Rata-rata warga membaca 5-6 kali per minggu selama 1-2 jam per harinya. Dengan jumlah penduduk lebih dari 2 juta jiwa, Cilacap baru memiliki satu perpustakaan daerah dengan sekitar 30.000 judul buku dan 54.000 eksemplar. Target kunjungan perpustakaan ditingkatkan dari 830.000 menjadi 950.000 pengunjung per tahunnya. Ini menunjukkan akses literasi masih perlu diperluas. Dari ratusan sekolah di Cilacap, hanya sebagian kecil perpustakaan yang terakreditasi, dan jumlah pustakawan pun masih terbatas. Namun, harapan tetap ada. Pemerintah mendorong perpustakaan sekolah sebagai pusat literasi di setiap kecamatan. Sebenarnya dari mana sih Mbak kepikiran bikin kayak gini? Kayak menarik banget sih aku lihatnya, bisa ngopi tapi juga kayak banyak buku-buku kayak perpus gitu Mbak, keren banget sih. Iya sih, jadi dulu tuh pas jadi mahasiswa, aku tuh emang pernah ikut kayak relawan mau baca gitu kan. Nah itu dulu di sana tuh meskipun tempatnya kan di gunung dan terpencil, tapi di sana tuh bisa mengaktifasi kegiatan rumah baca untuk anak-anak. Nah, jadi ketika aku pulang, aku juga pengen tuh mengaktifasi kegiatan yang sama di desaku sendiri gitu. Jadi adalah perpustakaan ini gitu. Kegiatannya yang lain selain baca-baca di sini itu apa aja Kak? Kegiatannya kebetulan aku sih sering ngajak diskusi teman-teman gitu. Beberapa kali kita buat acara sharing tentang diskusi, entah itu bedah buku, bedah manajemen finansial. Kan kita juga pernah tuh ngadain acara yang itu. Oh iya yang dulu ya? Iya, yang bareng genre itu melek kan. Literasi. Ya iya betul, sih, itu yang juga keren melek banget literasi bisa. itu. SMP, SMA, SD, keren sih emang. Ya, tapi di acara itu pas acara kita melek literasi itu aku juga nggak expect sih kalau ternyata ada anak SMP di desa yang dia bacaannya tuh berat-berat. Iya. Keren itu aku. Iya ya, yang siapa ya namanya kemarin ya? Iya dari SMP 2 itu kan. SMP 2, Iya, iya. itu keren sih. Itu juga kayak membuat aku kayak ada harapan baru kalau semisal di desa itu juga ternyata masih banyak peluang kok orang-orang yang ternyata dia itu juga melek literasi dan punya semangat untuk ya baca buku gitu. Ya sebenarnya aku yakin juga sih banyak orang-orang keren kayak itu tapi nggak ada tempatnya aja buat Iya, betul. mereka mengekspresikannya. Nah, itu jadi salah satunya aku juga memberikan ruang mereka di sini gitu. Sebenarnya siapapun aja kalau semisal mau ngadain kegiatan literasi atau diskusi, aku terbuka banget. Bahkan kita tuh juga ada perpustakaan keliling gitu. Perpustakaan keliling ya kita bawa buku, terus nanti kita gelar di alun-alun, terus banyak anak-anak yang baca-baca buku gitu-gitu. Kita juga punya beberapa aset tuh selain literasi, kayak anak-anak tuh kita punya fasilitas kayak meja belajar, terus ada pensil warna, mewarnai, menggambar gitu. Karena kan kalau anak-anak zaman sekarang tuh agak susah ya narik minat mereka untuk lebih melek literasi gitu. Jadi salah satu pendekatannya ya dengan pendekatan yang paling mudah gitu. Misalnya dengan mewarnai, menggambar, atau ngajak mereka menanam. Kita juga sempat ngadain kayak gitu juga. Gitu. Oh iya, keren banget sih. Maksudnya nggak cuma buat orang-orang yang emang udah gede ya, sampai anak-anak juga. Terus aku juga kepo nih Mbak, kenapa Uswah Kopi? Kenapa harus Uswah? Kenapa harus Uswah? Padahal itu nggak ada banget di nama aku ya gitu. Kan Mbak Novita, kenapa Iya, Uswah? betul. Kenapa nggak Novita Coffee? Karena sebenarnya itu udah dari lama juga. Jadi kata uswa ini udah diambil pas aku dulu kuliah. Uswa itu kan artinya teladan. Nah,
kebanyakan banyak lah tempat coffee shop, banyak juga yang bermanfaat, tapi kebanyakan kan dia cuma hanya sekedar nongkrong aja. Tapi aku tuh pengen memberikan impact di mana kedai kopi itu bisa memberikan literasi, ilmu dan lain-lain. Jadi ketika ngopi, misal pusing banget nih dengan tugas kampus, tugas sekolah, pekerjaan, tapi ketika ngopi, kita diskusi di ruang kopi ini, banyak teladan-teladan dari obrolan kita yang bisa diambil. Jadi setelah pulang tuh kayak kita lebih enjoy aja gitu. Jadi banyak ilmu pengetahuan atau keteladanan yang bisa diambil di ruang ini gitu. Makanya ada buku dan lain-lainnya gitu. Terus juga merintis kayak gini kan nggak mudah pasti ya Mbak. Dulu Mbak tuh betul. awalnya mulainya dari mana dulu? Mulainya tuh dulu pas kuliah tuh aku nggak cuma sekedar kuliah aja. Jadi kuliah tuh aku udah nyambi kerja, aku ikut organisasi, aku juga selain jadi relawan rumah baca juga, aku juga jualan kopi tuh. Jadi ngerintisnya tuh dulu jualannya aku jadi gerobak juga. Yang gerobaknya sekarang sempat dibuat perpustakaan keliling itu pakai gerobak yang sama gitu. Jadi pas pakai gerobak itu ya aku buka stand di event-event gitu. Ya lumayan. Sedikit-sedikit itu nanti keuntungannya bisa buat nambah modal, nambah-nambah sampai asetnya bisa sebanyak sekarang gitu. Karena kan dari latar belakang yang biasa aja gitu ya, jadi perlu proses ya, harus sabar gitu. 1-2 kalau dikumpulin kan jadi banyak gitu. Itu sih. Harapan Mbak untuk Uswah Coffee sendiri sama literasi sekarang itu apa Mbak? Harapannya sih namanya kan Uswah Coffee ya. Jadi ada beberapa tagline kita, terus tumbuh untuk meneduhkan. Terus tumbuh untuk meneduhkan itu konsepnya kayak ketika kita bertumbuh, seharusnya ketika tanaman itu tumbuh, itu meneduhkan sekitarnya gitu. Jadi kamu tumbuh dan berkembang, tapi orang-orang tuh menerima kebermanfaatan itu. Jadi aku pengennya Uswah Coffee ini bertumbuh secara finansial ya aku dapat cukup untuk kehidupan di desa. Tapi selain itu juga kita bisa bermanfaat lewat kegiatan-kegiatan yang bisa mendobrak sosial ataupun pendidikan secara meskipun nggak besar impact-nya ya, tapi pengennya itu bisa bermanfaat meskipun itu kecil gitu. Entah itu melalui diskusi, terus ada lagi kegiatan sosial gitu-gitu, berbagi atau apapun itu gitu. Harapannya sih kayak gitu. Karena ada tagline-nya di sini. Memayu hayuning bawana. Itu artinya apa, Mbak? Memayu hayuning bawana itu artinya memperindah kehidupan dunia. Oh, ambrasta Durhangkara. durhangkara. Itu artinya memberantas sifat angkara murka. Jadi selain kita membuat kehidupan yang indah, kita juga memberantas sifat-sifat yang jelek tuh gitu. Itu sih lagi belajar. Iya. Awalnya saya hanya pengunjung kopi biasa, karena kebetulan rumah saya juga berada di daerah Bantarsari. Namun, karena penasaran dengan buku-buku yang berada di sudut Uswah Coffee, akhirnya saya mengajak teman-teman saya untuk sering berdiskusi serta mengerjakan tugas di Uswah Coffee. Tak lupa juga, kami juga membaca beberapa literatur yang ada di Uswah Coffee. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari tempat yang besar. Kadang cukup dari secangkir kopi, satu buku, dan satu ruang yang membuka harapan. Uswah Coffee, tempat literasi tumbuh untuk Cilacap yang lebih cerdas menuju generasi emas 2045.